Pengertian bersamaan nilai mutlak. Bersamaan nilai mutlak yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Misalnya nilai absolut dari 6 yaitu jarak dari 0 yaitu 6 unit. Ini 6 unit ya teman-teman, ini 6 unit. Nilai mutlak dari negatif 6 adalah 6, jaraknya dari 0 itu 6 unit. Kemudian ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak. 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 4. Nah, perhatikan 2x nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 4. 2x kurang 1 sama dengan x tambah 4 ataupun 2x kurang 1 sama dengan negatif x tambah 4. X sama dengan 5 ataupun 3x sama dengan negatif 3. X sama dengan 5 ataupun X sama dengan negatif 1, maka himpunan penyelesaian adalah negatif 1,5. Kemudian nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kurang 7 nilai mutlak 2x kurang 7 sama dengan 3. Jawabannya 2x kurang 7 sama dengan 3, 2x kurang 7 sama dengan 3 ataupun 2x kurang 7 sama dengan negatif 3. 2x kurang 7 sama dengan 3, 2x sama dengan 10 ataupun 2x sama dengan 4. 2x kurang 7 sama dengan 3, x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 6. Jawabannya 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 6. 4x tambah 2 kurang dari sama dengan negatif 6 atau 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 6. 4x tambah 2 ini pertidaksamaan ya. 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 6. 4x kurang dari sama dengan negatif 8 atau 4x lebih dari sama dengan 4. 4x ditambah 2 lebih dari sama dengan 6. X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaian adalah X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x kurang 2 lebih dari sama dengan 2x tambah 7. Jawabannya 3x kurang 2 lebih dari sama dengan 2x tambah 7. 3x kurang 2 kurang dari sama dengan negatif 2x tambah 7 ataupun 3x kurang 2 lebih dari sama dengan 2x tambah 7. 5x kurang dari sama dengan negatif 5 ataupun x lebih dari sama dengan 9. X kurang dari sama dengan negatif 1 atau x lebih dari sama dengan 9. Maka himpunan penyelesaian X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 9. Kemudian ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x nilai mutlak 2x kurang 1 kurang dari 7. 2x kurang 1 kurang dari 7. Dikatakan 2x kurang 1 lebih dari negatif 7. 2x kurang 1 kurang dari 7. Negatif 6 kurang dari 2x, 2x kurang dari 8 atau x lebih dari negatif 3 atau x kurang dari 4. Ini kedua, ini dibagi 2, bagi 2, bagi 2. Jadi himpunan penyelesaiannya X lebih dari negatif 3 atau X kurang dari 4. Kita langsung ke soal hot. Pada mobil-mobil baru, angka kilometer per liternya tergantung pada bagaimana mobil itu digunakan. Apakah sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh ataukah hanya untuk perjalanan jarak dekat dalam kota. Suatu merek mobil tertentu angka kilometer per liternya berkisar di antara 2,8
kurang atau lebihnya dari 12 km per liter. Berapakah jangkauan dari angka kilometer per liter dari mobil tersebut? Seperti ini ada negatif 2,8, ini plus 2,8. 12 itu adalah ininya ya, kecepatannya. Misal M adalah angka kilometer per liter dari mobil tersebut, maka selisih M dan 12 tidak boleh lebih dari 2,8, atau dapat dituliskan ke dalam persamaan M kurang dari 12 kurang dari 2,8. Harga mutlak M kurang 12 kurang dari sama dengan 2,8. M kurang 12 lebih dari sama dengan negatif 28, kurang dari sama dengan 2,8. M lebih dari sama dengan 9,2. M kurang dari sama dengan 14,8. Sehingga jangkauan angka kilometer per liter mobil tersebut dari angka 9,2 km sampai 14,8 km per liter. Ini yang diminta jangkauan, jadi jawabannya ada rentangnya ya teman-teman. Nomor 6. Ketika memancing di laut dalam, kedalaman optimal D dalam menangkap jenis ikan tertentu memenuhi pertidaksamaan. D kurang 150, harga mutlak, ini 8 kali nih ya. 8 kali harga mutlak D kurang 150 dikurangi 432 kurang dari 0 dalam meter. Tentukan jangkauan kedalaman yang dianjurkan untuk menangkap jenis ikan tersebut. Jawablah dengan pertidaksamaan yang sederhana. Ini tadi persamaannya umum, kurang dari 0. Harga mutlak 8 kali harga mutlak D kurang 50 kurang dari 432. D harga mutlak D kurang dari 150 itu kurang dari 54. Ini dibagi 8, ini dibagi 8, hasilnya 54. D kurang 150 lebih dari negatif 54 kurang dari 54. D lebih dari 96, D kurang dari 204. Pertidaksamaan D 8D kurang 150 kurang 432 kurang dari 0 dengan D adalah kedalaman dalam meter, sehingga kedalaman yang dianjurkan untuk menangkap ikan jenis tersebut ada di antara 56 meter sampai 200 meter. D lebih dari 96, D kurang dari 204. Kedalaman optimal, di sini ada tentunya. Kata kunci optimal itu sama dengan maksimal. Ini kan, ini persamaannya ditulis lagi, kemudian diturun-turunkan. Berarti karena ini nilai mutlak, berarti di dalam ini lebih dari negatif sama. Jadi gini teman-teman, kalau ada pertidaksamaan nilai mutlak itu kan berarti gini, itu kurang dari negatif, kemudian ini juga gini, ini positif, maksudnya seperti itu ya. Ini misalkan X itu maksudnya tuh seperti itu. Pada suatu hari rata-rata kepadatan lalu lintas di suatu perempatan adalah 726 mobil per jam mpj Selama jam sibuk kepadatan lalu lintasnya lebih tinggi, sedangkan selama jam longgar kepadatannya lebih rendah. Tentukan jangkauan dari kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut jika kepadatannya tidak pernah lebih atau kurang 235 mpj dari rata-rata. Kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut tidak pernah lebih atau kurang 235 mpj dari rata-rata. Misalkan V adalah kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut, maka selisih V dan 726 harus kurang dari atau sama dengan 235, atau dapat dimodelkan menjadi ini kecepatan dikurang 726 kurang dari sama dengan 235. Ini kan 726 itu lebih dari
negatif 235 dan kurang dari sama dengan 235. Sehingga jangkauan, ini kata soalnya jangkauan ya. Jangkauan itu kayak antara kepadatan rotor di perempatan tersebut lebih dari atau sama dengan 491 mobil per jam dan kurang dari atau sama dengan 961 mobil per jam. Ini persamaannya ditaruh sini. Ini persamaannya kan ini ya. Ini ceritanya. Kemudian ini ada ini jangkauannya ya. Tentukan jangkauan kepadatan atas jika kepadatan tidak pernah melebihi ini. Ini tidak melebihi ini, berarti kan kurang dari ini, dan maksimal positif ini, maksimal nilai ini. Ini kecepatan terus ini, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. P kurang 726 kurang dari sama dengan 235. Ini nilai mutlak ya. Jadi ini negatif, yang bawah ini negatif. Ini negatif, ini negatif, ini positif, sehingga diperoleh P dan nilainya ini kan pindah ruas kan jadi positif ya. Kali ini pindah ruas kan jadi positif juga gitu, sehingga diperoleh nilai seperti ini. Semua anggota dari Batara dan Brawijaya mereka wajib sit up rata-rata 125 kali tiap harinya. Untuk masing-masing anggota, selisih banyaknya sit up mereka tidak akan lebih dari 23 dari rata-rata. Tentukan jangkauan banyak sit up yang harus dilakukan oleh anggota-anggota dari Batalion Brawijaya tersebut. Rata-rata sit up 125 kali per hari dan sit up setiap anggota tidak akan lebih 23 dari rata-rata. Tidak lebih dari 23 rata-rata. Misalnya N adalah banyaknya sit up yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota, maka permasalahan tersebut dapat dimodelkan menjadi N dikurang 125 kurang dari sama dengan 23. Nilai mutlak N kurang 125 kurang dari sama dengan 23. N kurang 125 lebih dari sama dengan negatif 23 kurang dari sama dengan 23. Sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Ini kan kesini ya ditambah, kalau ini kesini juga ditambah. Jadi banyaknya sit up anggota Batalion Brawijaya paling sedikit adalah 102 kali dan paling banyak 148 kali. Paling banyak 148 kali. Aturan resmi dari olahraga golf, bisbol, biliar, dan bowling. Ukuran bola golf harus tidak lebih dari 0,03 mm dengan diameter 42,7 mm. Itu A. B. Ketentuan A itu ya. Ketentuan B. Ukuran bola bisbol harus tidak lebih dari 1,01 mm dengan diameter 73,78 mm. Untuk C. Ukuran bola biliar harus tidak lebih dari 0,125 mm dari D 57,15 mm dan D kurang dari bola bowling harus tidak kurang dari 12,05 mm dari D 217,105 mm. Setelah masing-masing pernyataan tersebut kurang tidak sama nilai mutlak. Tentukan olahraga mana yang memberikan toleransi atau interval lebar atau diameter rata-rata yang paling kecil. Yang tadi golf, bowling, bisbol, biliar, bowling. Tadi gimana ceritanya? Ini ya. Ini 42 itu kan diameternya ya. Kemudian 0,3 itu kan 0,3 ini kan ini. Ukuran bola golf harus tidak lebih kurang dari 0,03 mm dari diameter. Ya kan? Kemudian ini kita kalikan 2 sehingga diperoleh seperti ini.
Pernyataan-pernyataan mengenai aturan dalam ukuran bola yang digunakan dapat dimodalkan menjadi: untuk A itu D kurang 42,7 kurang dari sama dengan 0,03. Kalau yang B itu D kurang 73,78 kurang dari 1,01. C D kurang 57,15 kurang dari sama dengan 0,127. Dan D nilai mutlak D kurang 217,15 kurang dari sama dengan 12,5. Selanjutnya kita tentukan toleransi diameter bola dari masing-masing cabang olahraga. Ini perintahnya Pak, tentukan olahraga mana yang memberikan toleransi interval lebar di antara rata-rata paling kecil. Nah, kalau ini kan ini D-nya berapa teman-teman? Kalau ini D-nya ini kan berarti kan 42,7 ditambah ini, kemudian ini juga gitu. Nanti dicari yang paling, coba ini kerjakan di kolom komentar aja ya yang ini. Ini nanti cara nyari yang aku kasih tunjuk yang A aja ya, intervalnya gimana misalkan. Nanti cari yang paling kecil yang diminta. Yang A ini jajak, coba kita uji. D berarti ini ya, D lebih dari sama dengan negatif ini negatif X toh. Sementara ini kan juga sudah negatif, otomatis kan positif ya, 42,7. Aku kasih yang agak bagus aja deh. Ini misalkan yang A ya, D lebih dari sama dengan negatif berapa? 4. Oh, positif sayang. Ini kan negatif, rumusnya kan gini. Itu rumusnya. Ini negatif, misalkan negatif A misalkan, itu kan berarti ini jadi positif 42,7. Kemudian maksimalnya berapa? 42,7 ditambah 0,03. 42,73. Nah, nanti yang CDE kalian buat semuanya, kemudian selisih ini ke ini itu berapa. Nah, nanti cari yang paling kecil. Masih banyak. Waktu rata-rata yang diperlukan sekelompok siswa untuk menyelesaikan sebuah soal matematika adalah 3 menit. Kalau yang ini kalian harus bisa. Catatan waktu pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini. Kemudian selesaikan persamaan itu untuk menentukan waktu cepat dan waktu terlamanya. Kita langsung ke soal. Nah, ini kan ketentuannya, pembahasannya di sini. E kurang 3 sama nilai mutlak E kurang 3 sama dengan 1. Kemudian kita kuadratkan masing-masing. E kurang 3 kita kuadratkan, 1 juga kita kuadratkan, sehingga diperoleh hasil akhir E kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, atau X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan, kalau ini kan udah paham ya, ini artinya X sama dengan 2. Kalau ini artinya X sama dengan 4. Dengan menguji setiap nilai X ke dalam persamaan E kurang 3, nilai mutlak E kurang 3 sama dengan 1, maka untuk X sama dengan 2 adalah, ini dimasukkan. Jadi catatan bahwa waktu tercepat siswa dalam mengerjakan soal adalah 2 menit dan waktu terlama adalah 4 menit. Sebenarnya dari sini udah ketemu jawabannya, dari sini.
enggak ya, ini harus tetap diuji, dia. Jarak terpendek digunakan untuk menghentikan sebuah mobil setiap pengereman dilakukan disebut jarak henti. Jarak henti merupakan faktor penting yang perlu diuji sebelum peluncuran produk mobil baru. Data mengenai jarak henti dapat digunakan untuk menghitung waktu reaksi pengemudi. Setelah waktu mulai pengemudi melihat kejadian sampai dia berhasil menginjak pada rem, berdasarkan tingkat kelajuan mobil dalam meter per jam. Suatu penelitian menyatakan bahwa jarak henti dapat dinyatakan dengan formula atau rumus D sama dengan nilai mutlak 0,44 V kuadrat ditambah 1,1 V, di mana V adalah kelajuan dan dalam meter. Pada batas kelajuan berapa jarak henti mobil? Lebih dari 100 meter. Nah, ini kita masukkan ya. Kemudian ini kita yang 100 ini kita bawa ke kiri sehingga diperoleh lebih dari 0. A sama dengan 22, B sama dengan 5, C sama dengan negatif 500. Sehingga untuk rumus B nya adalah, ini rumus umum, min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita masukkan sehingga diperoleh hasil min 16,4 meter per jam. Jadi batas kelajuan jarak henti mobil tersebut adalah 100 meter, adalah kecepatan tuh rentang 16,4 kurang dari 13, meter per jam. Selisih panjang dan lebar suatu persegi panjang kurang dari 6 cm. Jika keliling persegi panjang adalah 32 cm, tentukan batas nilai lebar persegi panjang tersebut. Kemudian, oleh karena keliling persegi adalah 32 cm, maka 2 panjang tambah lebar sama dengan 32, panjang tambah lebar sama dengan 16, P sama dengan 16 kurang 1. Selanjutnya, karena selisih antara panjang dan lebar persegi kurang dari 6 cm, maka seperti ini, kurang dari 6 cm, sehingga diperoleh hasil L lebih dari 5, L kurang dari 11. Dengan demikian, nilai lebar persegi panjang yang dimaksud adalah antara 5 cm sampai dengan 11 cm. Pergerakan suatu titik koordinat kartesius ditentukan oleh nilai absis dan memenuhi pertidaksamaan. Nilai mutlak E kurang 2 kali nilai mutlak 2 tambah 2 kali X dikurang nilai mutlak E kurang 1 kurang dari 15. Ini perkiraan semua intinya. Tentukan nilai X yang memenuhi. Misal nilai X kurang 1 sama dengan P, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini kan P kuadrat tambah 2P kurang dari 15, sehingga diperoleh P kurang dari 3 atau P lebih dari negatif 5. Untuk P kurang dari 3 gimana? Nah, rumus umumnya tadi P itu kan E kurang 1, nilai mutlak E kurang 1 kurang dari 3, sehingga diperoleh hasil X lebih dari negatif 2, E kurang dari 4. P lebih dari negatif 5, E kurang 1 lebih dari negatif 5 selalu memenuhi setiap elemen bilangan real. Jadi nilai yang memenuhi adalah X elemen real, di mana ini yang kotak terang nih. X elemen real di mana X lebih dari negatif 2, X kurang dari 4. Oke, sekian dari Nas Energy Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga yang share mendapatkan berkah dari berbagi. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Semoga yang ikhtiar di channel aku diberi kemudahan semudah-mudahnya dalam mengikuti ujian CPNS, khususnya SKB nanti, mendapatkan soal yang sesuai kemampuan kalian. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.